Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dedi Hendra Setiawan. Di sini kita masuk ke modul 8 ya, yaitu tentang sorting dan filtering. Itu sorting dan searching. Nah, di sini kita ada penjelasan tentang sequential search. Apa itu sequential? Pencarian sequential dapat diartikan secara sederhana sebagai pencarian secara berurutan dari data yang kumpulan data, misalnya data karakter angka. Nah, di sini udah terdapat beberapa contoh dan banyak contoh. Di sini kita disuruh mencoba satu persatu dan mengerjakan soal-soal yang ada di bawahnya. Nah, di sini ada sebuah integer ya, pencarian. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Kita cari latihannya. Nah, di sini langsung yang A, ini kerjakan contoh soal program di atas misalnya. Nah, contoh programnya ini ada banyak. Kebetulan udah saya buat di Visual Studio. Di sini saya menggunakan Visual Studio 2013. Ini yang pertama. Kita coba jalankan. Kita buat langsung aja. Nah, di sini ada masukkan 6 angka sembarang. Misalkan di posisi indeks 0 kita isi 1, kemudian 1 isi 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sini kita akan mencari posisi angka yang akan dicari. Misalkan kita cari posisi 4. Nah, maka angka 4 yang pertama ada di array kumpul pada indeks ketiga. Jadi angka 4 ini di posisi indeks ketiga untuk array. Jadi nanti array yang akan dicari adalah posisi ketiganya ini. Kita masuk ke source code-nya. Di sini menggunakan integer char, yaitu dengan variabel kumpulan angka 6 karakter, angka, n, dan info, kemudian y-nya sama dengan 1. Kemudian dengan char yes no. Setelah itu maka pencarian 1, data integer datanya ada 6. Kemudian ini adalah fungsi keluarannya, dan fungsi for untuk pemanggilan data angka kurang lebih 6 angka. Terus kemudian printf nya ini indeks data kesekian, kemudian jumlah n nya, kemudian scan nya di scanf nya, %d untuk integernya, dan kumpulan angka. Kemudian fungsi dari while ini untuk pemanggilan jumlah y ini angka ke 1. Terus kemudian angka posisinya akan dicari, scanf. Kemudian ini first untuk infonya kurang lebih sama dengan -1. Terus angka yang akan dikeluarkan, angka tidak ada pada array sekian. Nah, jika fungsi keluarannya ini adalah fungsi perintah jika angka yang kita masukkan tadi tidak sesuai dengan apa yang kita inputkan. Jadi yang kita inputkan, apa yang kita cari tidak cocok dengan sesuai yang kita inputkan tadi. Kemudian else nya untuk printf nya kita menggunakan angka pada array kumpulan angka indeks. Nah, di sini angka mencari angka dan infonya. Nah, di sini untuk mencari angka dan infonya kita menggunakan %d. Di sini angka sekian pada info sekian. Maka jika mencari yang lain, nah ini menggunakan yes no. Kemudian menggunakan if else sekian. Nah,
dari fungsi ini, maka menggunakan as. Jika iya, maka dia akan berulangan kembali lagi ke sini. Jika tidak, maka dia akan berhenti. Sini sama dengan 0. Nah, terus menggunakan integer pencarian ini untuk mencari angkanya. Data menggunakan integer m dari 0, kemudian indeks ada 0, misalkan kita cari angkanya, nanti ada perulangannya di sini. Di sini ada if else, karena menggunakan pencarian angka, karena di sini menggunakan integer, jadi if-nya di sini. Nah, di sini kita masuk ke contoh soal berikutnya. Kita jalankan program. Di sini memberikan swap value ya, dan fungsinya swap value untuk mensorting angka. Jadi di sini menggunakan nilai 9-nya ada 2, 8-nya 2, kemudian sampai angka 1 jadi 3, 2, 2, kemudian kenapa bisa begitu, kita masuk ke source code-nya. Di sini fungsi swap value untuk perulangan dari angka-angka yang ada di sini untuk pensortiran angka, yaitu jadi angka-angka yang sudah diinputkan di sini kita sortir, kita samakan dengan yang ada di sini. Misalkan di sini ada integer swapnya, terus kemudian urutan ada, ini adalah urutannya, T urutan, T list angka, dan T swap. Di sini langsung saja ke T swapnya sama dengan 0, dengan for urutannya 0 dan kurang dari 19, kemudian urutannya di array. Kemudian di sini ada if dan also jika list angka, maka kurang dari list angka kemudian berurutan T urutannya sama dengan 1. Terus swap value dan list angka urutan dan list angka urutan plus 1. Kemudian menggunakan while sama dengan urutan sama dengan urutan plus, kemudian nilai dari persen D list angka urutan. Sistem pause-nya untuk pemberhentian. Kemudian di sini ada fungsi T swapnya, jika integer pointer T integer A sama dengan T integer B. Kemudian di sini T integer sama dengan pointer T integer A. Kemudian pointer T integer A sama dengan pointer T integer B. Di sini fungsinya untuk pemanggilan yang sudah ada di hasilnya tadi di atas. Nah, fungsinya ini tadi untuk list swap ini untuk mensorting angka. Jadi di sini ada angka beracak-acakan, kemudian disorting sesuai yang ada di sini. Misalkan ini 9-nya ada berapa, kemudian 8-nya ada berapa, 6-nya ada berapa, ini disortir. Jadi fungsinya seperti itu. Langsung saja yang kedua, modifikasi sehingga dalam array kumpulan 6 terdapat angka yang sama, dicari adalah angka yang kedua. Jadi kita masuk yang pertama tadi.
kita cari info ini misalkan yang 2. Kita coba jalankan. Misalkan ada 1 2 2 3 4 5, kan kita cari 2. Indeks yang pertama adalah indeks pertama. Kita cari yang di sini kumpul data ada berapa. Pencarian 1, angka underscore angka. Jadi seperti itu. Kemudian posisi center dalam array kalimat yang terdapat 5 karakter harus diganti dengan karakter 5. Modifikasi contoh sehingga dalam program array kalimat 100 terdapat karakter S diganti dengan karakter 5. Kita cari yang ganti. Kalimat ke 100. Kita delete. Kita jalankan. Misalkan 1 2 3 4 5 6 3. Cari. Nah, di sini prinsipnya sama seperti yang ada di atas tadi, namun di sini menggunakan integer ganjil genap, jadi tidak serumit yang ada di atas tadi. Di sini sama menggunakan angka info, kemudian di sini ada rujukan, dan angka yang dicari dengan akhirnya sama dengan yang dirujuk angka berapa. Kemudian ada fungsi indeksnya, indeks untuk pemanggilan yang ada di sini. Selain itu menggunakan char dan if else, sama sih prinsipnya seperti yang ada di atas tadi. Di sini ada pencarian 1 2, jadi di rujukan yang pertama nanti di looping ke sini dan dirujuk ke sini.
seperti itu. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari modul pertama sampai dengan modul 8 ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.